Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Alfa Yunia Rusandi. Dalam video ini saya akan membahas tentang teori asam basa menurut Arrhenius, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa menurut Arrhenius. Arrhenius mendefinisikan asam sebagai senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif. Contohnya adalah senyawa klorida atau HCl. HCl ketika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi ion H positif dan juga ion Cl negatif. Sedangkan basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Natrium hidroksida ketika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi ion Na positif dan juga ion OH negatif. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry diajukan secara terpisah oleh dua ilmuwan kimia di tahun 1923, yakni ilmuwan Johannes Nicholas Bronsted berasal dari Denmark yang hidup di tahun 1879 sampai 1947 dan ilmuwan Thomas Martin Lowry berasal dari Inggris yang hidup di tahun 1874 sampai 1936. Dalam teori Arrhenius, hanya memberikan batasan bahwa pelarut yang dilakukan dalam medium air. Kenyataannya, suatu senyawa tidak selalu dilarutkan dalam pelarut air atau berada dalam medium air. Bronsted-Lowry memberikan batasan asam dan basa yang lebih luas. Tidak semua zat yang bersifat asam memiliki ion H positif, dan tidak semua zat yang bersifat basa memiliki ion OH negatif. Dalam teori ini, asam didefinisikan sebagai zat yang dapat berperan sebagai donor proton atau pemberi proton, dan basa berperan sebagai akseptor proton atau penerima proton. Seperti ion NH4 positif dengan ion NH2 negatif bereaksi menjadi NH3 dan NH3. Ion NH4 positif merupakan asam yang mendonorkan proton dari ion H positif pada NH2 negatif. Ion NH4 positif kehilangan proton sehingga menghasilkan NH3. Ion NH2 negatif berperan sebagai basa yang menerima proton sehingga membentuk senyawa NH3. Jika suatu basa mendapatkan proton, maka disebut basa konjugat. Dan jika senyawa asam kehilangan proton disebut asam konjugat. Teori asam basa Lewis. Lewis mendefinisikan asam dan basa dari tinjauan yang berbeda. Suatu senyawa dapat terbentuk melalui pembentukan ikatan kimia. Secara umum, ikatan kimia terbentuk dengan mengikuti kaidah oktet sehingga seluruh orbital dapat terisi elektron secara penuh. Ikatan kimia memungkinkan orbital terisi penuh dan terbentuk pasangan elektron yang berikatan. Di samping itu juga memungkinkan tersedia pasangan elektron bebas dan memungkinkan adanya orbital kosong. Lewis mendefinisikan basa sebagai senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron kepada orbital kosong. Senyawa ini biasanya tersusun dari molekul yang memiliki atom yang mempunyai keelektronegatifan yang besar, sehingga kaya akan elektron. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat menerima pasangan elektron. Sebagai contoh, senyawa Bf3 akan berperan sebagai asam yang akan menerima pasangan elektron dari NH3 yang memiliki pasangan elektron bebas pada atom N yang bersifat basa.